kunci untuk menjalani hidup dengan mudah adalah dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang luas, kita bisa menciptakan banyak hal, berinovasi, dan berkreasi. Serta yang lebih penting, kita akan dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, untuk itu, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu ilmuwan, cendekiawan muslim, dan kutu buku, Bapak Dr. Marjan Miharja. Namun, sebelum menyaksikan bincang-bincang saya secara lengkap, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan bel di Mediasi Channel. Assalamualaikum Pak Marjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hakim? Alhamdulillah. Pak, bisa Bapak gambarkan seperti apa Pak pentingnya ilmu pengetahuan sih Pak? Ya, terima kasih. Kaitan dengan pentingnya ilmu pengetahuan itu ada 3 hal yang saya rumuskan dalam kehidupan ini. Jika Anda orang berilmu, pasti Anda kenal sama Tuhannya. Yang kedua, jika Anda orang berilmu, Anda tidak akan pernah merasa miskin. Yang ketiga, ini yang lebih penting nih. Kalau Anda orang berilmu menjadi orang pelit, berarti ada persoalan sama ilmu Anda. Itu yang saya rasa dalam perjalanan hidup saya, ternyata bukan hanya sekedar harta berkecukupan. Kalau bicara mengenai berkecukupan, maksudnya hal-hal yang pokok terpenuhi gitu, tidak bermewah-mewahan, akan tetapi hati tentram, pikiran tenang, kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat bermanfaat untuk sekeliling kita. Sepertinya itu Pak Cakim. Ya, Pak, terkait dengan kemudahan hidup ini Pak, dengan kita ditopang dengan ilmu pengetahuan yang luas, ini kan membuat hidup kita lebih mudah, aman, nyaman Pak. Seperti apa pandangan Bapak? Ya begini, dalam dunia ilmu pengetahuan kita boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jadi saya sebagai ahli dalam bidang hukum itu, ya saya terus belajar. Karena kesempatan belajar itu bagaimana memperbaiki diri saya, pola pikir saya, bahkan jiwa saya dalam perspektif ilmu pengetahuan. Karena saya meyakini bahwa dengan ilmu dunia saya dapat, dengan ilmu akhirat saya dapat, dengan ilmu bahkan dunia akhirat saya dapat. Jadi bukan seberapa banyak yang kita dapat sebenarnya, tapi seberapa banyak yang kita syukuri. Nah, konsep mensyukuri itu adalah memberi, bukan menerima. Saat kita bersyukur dengan memberi, kata Allah tuh ditambah lagi nikmatnya. Jadi bayangin tuh, nggak pernah habis. Nah, Pak, kita kenal Bapak ini, Bapak adalah seorang kutu buku. Salah satu hidup Bapak ini didedikasikan untuk ilmu pengetahuan Pak. Bapak selalu haus dengan ilmu pengetahuan Pak. Bisa diceritakan Pak seperti apa Pak? Ya, kaitan dengan kutu buku sebenarnya awal-awal saya masih usia kanak-kanak, demennya main Pak. Ya seperti anak pada umumnya, main, ya, bersosialisasi, interaksi. Cuman pada saat saya mulai sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan, saya merasa bahwa dunia saya jauh lebih memiliki makna dan keberartian. Jadi saya hidup ini merasa bukan sekedar dibutuhkan, tapi menjadi bagian dari kebutuhan banyak orang. Nah, setelah saya membaca, mengkoleksi, baca lagi, lihat lagi, terus berulang-ulang. Akhirnya yang berimbas kepada saya secara langsung adalah saya jauh lebih sabar, saya jauh lebih tekun. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan, setiap berapa kali saya salah, saya inventaris itu salah saya tuh. Jadi saya tahu cara memperbaiki bagaimana, dan pada titik tertentu pada prosesnya saya bisa menikmati banyak hal gitu. Pak, Bapak dalam sehari semalam itu kan 24 jam. Berapa jam Bapak untuk belajar atau membaca buku Pak? Ya,
Jadi waktu saya sekitar 2017 akhir lah, saya itu sakit, lumayan parah lah sakitnya. Sampai akhir 2018 saya sakit. Di situ saya kontemplasi. Sebelum saya sakit itu, saya itu aktivitasnya ngajar, ada di Universitas 17 Agustus, dosen luar biasa, ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM sebagai home base saya di situ. Jadi kalau ada aktivitas mengajar, aktivitas organisasi, nanti malam jam 9 pulang ngajar, saya beli makan, habis itu baca, nulis. Itu paling cepat sih saya nulis, kalau jam 9, jam 10 saya selesai makan, jam 10 saya mulai nulis, mulai baca, sekitar jam 2 pagi baru selesai. Itu juga kalau lagi udah males gitu loh. Tapi kalau saya masih rajin, habis sholat subuh baru saya tidur. Interaksi saya begitu sama buku. Itu hampir dilakukan setiap hari, Pak? Apa memang setiap hari, Pak? Iya begitu. Memang setiap hari, Pak? Iya begitu. Nah, polanya. Baik. Nah, ini Pak Mardjan Miharja ini yang pertama. Beliau ini sarjana hukum, magister hukum, dan juga doktor ilmu hukum. Namun hidupnya, Masya Allah, sangat sederhana. Bisa Bapak ceritakan? Harusnya Bapak ini kan kalau mau hidup mewah bisa, Pak. Tapi Bapak sangat sederhana, Pak. Gini, kalau saya hidup bergemerlapan dengan harta, saya tidak pernah melihat sejarah pengetahuan, sejarah-sejarah kenabian, sejarah-sejarah di masa lalu bahwa orang bahagia dengan harta. Jaminan dengan harta orang bahagia ternyata enggak juga. Jaminan dengan kekuasaan, jabatan enggak juga. Saya ingin sampaikan begini. Kalau harta dan jabatan itu bisa menjadi sarana kita untuk memakmurkan, kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, lalu kekayaan apa yang akan terjadi? Kekayaan yang tidak bisa terhitung. Lingkungan kita sehat. Bahkan saya ngomong sama istri saya begini, Bunda, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Minimal nih, hari itu saat dia lapar, kasih sepiring nasi, biar dia bisa kerja. Ya tentunya nasi sama lauknya lah, jangan nggak ada lauknya gitu Pak Cakim. Nah posisi ini saya sampaikan, memberi itu bukan sama yang meminta, tapi sama membutuhkan. Nah konsep kesederhanaan tadi, saya sih berharap tidak dihisap dari sisi harta kekayaan, karena setahu saya orang yang memiliki harta terus salah menggunakannya, hisapnya lebih panjang. Ngeri juga saya. Iya. Ngeri juga. Bapak ini kan cendekiawan muslim, cendekiawan muda. Bapak di usia berapa Bapak meraih gelar doktornya, Pak? Kalau saya kemarin tidak sakit, kemungkinan saya 2018 usia saya 35 tahun. 35 tahun, Masya Allah, sudah meraih gelar doktor, Pak ya? Iya. Nah, Pak Mardjan Miharja ini, karena beliau ini seorang sarjana hukum, doktor ilmu hukum, juga beliau mempunyai lisensi ataupun izin untuk menjadi seorang advokat. Beliau bisa beracara di pengadilan. Beliau sudah mempunyai lisensi dalam advokat, itu adalah BAS atau berita acara sumpah sebagai advokat, dan juga sudah dilantik menjadi advokat. Namun kalau kita lihat Pak Mardjan ini lebih konsentrasi ataupun fokus untuk mendedikasikan hidupnya terhadap ilmu pengetahuan. Dan saya jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah melihat Pak Mardjan itu beracara. Bisa diceritakan Pak? Sementara sarjana hukum ataupun calon advokat itu untuk mengejar BAS itu, berita acara sumpah itu adalah salah satu hal yang sangat diidam-idamkan, sangat dikejar Pak. Tapi Bapak sudah memiliki BAS tapi tidak pernah beracara Pak. Bagaimana Pak? Gini Pak Cakim, keberhasilan yang tadi Bapak sebutkan tentang saya, itu bukan keberhasilan saya yang karena saya lakukan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan. Itu cuma satu, karena ibu saya ridho. Ibu saya itu setiap malam-malam, sepertiga malam, doain saya. Bagaimana saya bisa sukses dunia dan akhirat. Jadi kesuksesan dunia belum tentu di akhirat. Karena dunia udah ada garisnya, tapi akhirat belum tentu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saat saya di ujung pilihan, waktu itu saya baru kelar S2 itu, usia S2, saya lulus S2 itu usia saya 22 tahun lah kurang lebih. Saya bilang sama ibu saya, Mah,
Mama redo maneh, Marjan jadi guru, jadi dosen, jadi advokat, atau jadi pegawai negeri sipil. Ibu saya bilang, redoin jadi dosen. Katanya. Saya bilang, mah kan dosen gajinya nggak sebesar PNS atau advokat. Yang penting berkah. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu, saya jalanin seperti yang ibu saya perintahkan. Jadi saya nih meyakini bahwa ibu saya ridho atas hidup saya. Dunia berserta isinya Allah kasih. Jadi bukan karena saya hebat Pak Jakim, bukan karena saya pinter, bukan. Tapi ibu saya redo, yang lahirin saya, yang nyusuin saya. Nah, zaman ini ibu saya juga ternyata nggak bangga kalau saya turun naik mobil, misalkan begitu. Ibu saya juga nggak bangga kalau saya bergelimangan harta. Tapi ibu saya bangga kalau saya punya anak soleh soleha. Hafalan Qurannya. Anak saya sekarang hafalan Qurannya 1 juz. Masya Allah. Dia belum SD. Belum SD, ya kurang lebih usia 5-6 tahun lah gitu. Kalau kakaknya sudah 1 juz lebih lah. Yang kedua, istri saya bisa saya didik. Jadi istri yang soleha. Karena perhiasan dunia ya istri soleha. Nah, yang ketiga nih, bagaimana saya terus melakukan perbaikan terhadap diri saya. Jadi selain nulis, selain baca, saya juga ngerenung nih, hari ini salah saya apa ya? Saya nggak mikirin salah orang sekarang. Karena saya mikirin salah saya apa. Kenapa begitu? Karena setiap saya mengintrospeksi diri saya dan kekurangan saya, itu banyak hal kebaikan untuk saya. Ya selain titipan ibu saya, ya sholawat, ya istighfar, dan seterusnya, itu memang menenangkan hati. Hati tenang, pikiran tenang. Makan pakai apa aja enak Pak Jakim. Begitu Pak Jakim. Nah, Pak Marjan Miharja ini selain beliau seorang pengajar, dosen, juga aktif di berbagai organisasi. Dan Pak Marjan ini yang saya salut. Beliau ini adalah seorang pendekar di sebuah perguruan bela diri di Cianjur, yaitu namanya Tapak Suci, Pak ya? Ya, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, Bapak begitu aktif itu, gimana Bapak bisa membagi waktunya dan seperti apa sih Pak Tapak Suci yang Bapak geluti, di mana Bapak sebagai pendekar, salah satu pendekar di situ Pak? Jadi nanti urusan pendekar akan ada kaitannya dengan profesi advokat saya yang tidak saya geluti. Saya itu aktif di Tapak Suci sekitar tahun 90-an lah, tepatnya 95 lah gitu. Mulainya Pak? Mulainya, ya 95. Itu dalam perspektif bela diri menempa mental memang. Mental saya, fisik saya. Kemudian 2001 saya lulus dari Islam Center Muhammadiyah Cipanas Cianjur. Tapi memang saya sudah meninggalkan kader didikan saya. Sekarang aktif di berbagai macam organisasi juga, bahkan sampai tingkat pusat di lengkup Muhammadiyah. Terus juga jadi pengusaha konveksi. Itu kader-kader utama saya itu. Hari ini secara singkat saya ingin jelaskan sudah hampir lebih dari 12 generasi Pak Cakim. Jadi setiap angkatan mengkader, setiap kader mengkader. Tentang apa? Tentang bela diri. Tentang ketahanan mental, ketahanan fisik gitu. Nah, posisi kaderisasi itulah yang menghantarkan saya menjadi pendekar. Jadi Cianjur sekarang ini punya pendekar silat Tapak Suci itu baru 2. Saya dan kader saya yang Falik itu, yang jadi pengusaha konveksi. Nah, kok ada kaitannya apa dengan advokat? Begini, Tapak Suci itu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Ini moto yang tertanam Pak Jakim. Kenapa saya tidak aktif beracara? Karena saya tidak bisa menjamin klien saya menang. Berapapun dia mau bayar saya juga, saya nggak bisa jamin dia menang. Jadi kalau mau nyari pengacara yang bisa membela hak klien, mungkin saya orang salah satunya. Tapi kalau jamin menang, memberikan kemenangan, saya pikir saya tidak ingin menggadaikan sesuatu hal yang lebih berarti dalam hidup saya. Nah, itu ada korelasinya antara tempaan saya di Tapak Suci sampai hari ini saya pendekar. Nanti tanggal
31 akhir bulan ini kita mau pelantikan yang pertama kali Tapak Suci Cianjur di SK-kan sama PP Muhammadiyah, PP Tapak Suci maksud saya, selama 20 tahun terakhir perjuangan itu untuk menjaga komunitas. Kader-kader saya larang, narkoba saya larang, paham radikalis saya larang, apalagi paham komunis nggak boleh gitu kan, menyebar berita hoax, pacaran, bahkan rokok saya larang. Kader-kader saya. Kenapa? Karena saya ingin kader saya itu lebih hebat dari saya. Bukan dari hartanya, tapi dari ilmunya, akhlaknya, jaringannya. Nah, itu ada kaitannya tuh. Begitu Pak Ceki. Selain di Tapak Suci, organisasi lain Bapak masih juga aktif Pak ya? Aktif. Apa aja itu Pak? Hari ini saya di Muhammadiyah itu di tingkat cabang Keramat Jati sebagai sekretaris cabang. Hari ini di cabang Muhammadiyah Keramat Jati sebagai sekretaris, saya dan kawan-kawan punya program. Memang sih gaji-gaji pegawai tidak UMR banget gitu. Tapi bayangin program haji, program umroh, pegawai teladan, terus sekarang kita lagi rumusin 2 program. Program pertama adalah program dana pensiun dan program perumahan untuk pegawai tetap. Itu di sekretaris Muhammadiyah. Kalau di Pemuda Muhammadiyah DKI, saya itu salah satu wakil ketua juga. Ya memang aktivitas di Pemuda Muhammadiyah sebagai kawah candari muka untuk memahami Muhammadiyah jauh lebih luas lah begitu. Terus saya juga dulu aktif di Ikatan Remaja Muhammadiyah, sekarang pelajar Muhammadiyah. Terus saya juga aktif di Karang Taruna, saya juga aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Saya juga aktif di beberapa organisasi profesi dan juga terkait dengan profesi dosen tentunya. Jadi memang banyak sih silaturahimnya. Iya, terima kasih sekali Pak Marjan, waktunya di sela-sela kesibukan Bapak bekerja masih berkenan menerima saya untuk berbincang-bincang hari ini Pak. Siap Pak Ceki, terima kasih banyak. Ini ternyata kebahagiaan seseorang itu bukan dari segi glamoritas seseorang, tapi menurut Pak Marjan Miharja adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itulah maka kebahagiaan akan bisa dicapai, kemudahan akan bisa didapat, dan juga tentunya tadi kalau Pak Marjan sampaikan adalah ridho daripada orang tua. Dengan orang tua ridho, maka hidup kita akan lebih mudah dilapangkan jalan kita. Nah, demikian, sampai ketemu untuk di liputan-liputan selanjutnya di Mediasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.